Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Acara desimulasi visi penggerak Senin 3 Juni 2024 Kidangan. Yang terhormat Ibu Sri Rahayu SPD selaku Pengajar Praktek DPP Angkatan 10, yang kami hormati Ibu Reni Marina SPD MN selaku Kepala SD Negeri Marabahan 2, yang kami hormati seluruh guru beserta staf SD Negeri Marabahan 2. Marilah kita mulai acara kita pada hari ini dengan membacakan doa untuk mengambil berkah pada acara hari ini. Kami mintakan kepada Bapak Fatul Rahman untuk membacakan doa kepada Bapak Fatul Rahman yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasril fatih bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li-ikhwanina min muslimina wa lil-ahbab ilayna wa li-jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi وتوبة توبة ورحمة عندما توفيت وعدنا. اللهم حول علينا بسكرة الموت والنجاة من النار وعقوبة من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqomah dalam ibadah dan kita semua tetap sehat dan afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang barokah, dikuatkan keimanan dan ketakwaan serta membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pada hari ini. Semoga acara di sini masih di sebuah penggerak perjalanan yang lancar dan kita mengatakan bertahan dari Allah SWT. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Pemasan Gede Indonesia Raya. Kepada seluruhnya kita berdiri. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ibu Sri Rahayu SPD selaku Pengajar Praktek DPP Angkatan 10. Kepada Ibu Sri Rahayu kami persilakan. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu untuk
mengikuti diseminasi visi misi sekolah yang dilakukan oleh Pak Suryanto. Jadi di sini saya sebagai pengajar praktik hanya memfasilitasi bagaimana cara Pak Suryanto untuk menyampaikan diseminasinya tentang perubahan visi misi sekolah yang direncanakannya di dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Kemudian karena hari ini juga ya Pak Suryanto yang melaksanakan tes ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya perubahan visi misi yang didiseminasikan ini bisa menjadi sebagai suatu motivasi untuk melakukan perubahan di dalam pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kemudian juga memotivasi ibu yang baru nanti di angkatan 11 ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi nanti prosesnya seperti ini. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu kita itu dilatih untuk melakukan suatu perubahan yang melakukan proses pembelajaran yang berbasis kepada murid dan perubahan kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi semua proses pembelajaran itu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid dan murid. Jadi itu saja yang bisa ulun sampaikan. Jadi nanti kita mendengarkan bagaimana visi dan misi yang dilakukan Pak Suryanto ya untuk melakukan perubahan dengan menggunakan bagja yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Apa itu bagja bisa dijelaskan oleh Pak Suryanto. Jadi kita yang awam jadi bisa tahu bagaimana proses pengolahan visi misi itu ada prosesnya. Jadi itu saja, sekian untuk sambutan dari saya. Di sini ulun bukan menggurui, tapi karena belajar lebih dahulu dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih hebat di sini. Jadi karena ulun yang belajar LMS lebih dahulu, jadi bisa berdiri di sini dan berduduk di sini. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu dan perhatian Bapak Ibu, terutama Ibu Leni yang telah memfasilitasi kegiatan ini sedemikian rupa sehingga merasa tersanjung Bu. Jadi dulu tidak pernah disambut seperti ini, jadi biasa-biasa aja. Jadi kami melakukannya misalnya di kelas aja, tidak disambut seperti kegiatan seperti ini. Jadi alhamdulillah ini adalah kemajuan dan sambutan Ibu Leni atas kedatangan dan kehadiran kami di sini dan memfasilitasi kegiatan guru penggerak ini sedemikian rupa sehingga luar biasa bagi saya Bu. Jadi banyak mengenai Ibu Leni ya. Makasih sama Dewan Guru juga. Jadi di sini sama-sama belajar juga Bapak Ibu. Bukan lebih hebat, tapi sama-sama belajar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu yang sudah memberikan sambutan pada hari ini. Acara selanjutnya diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bapak Suryanto SPB, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang ulun hormati Bu Sri Rahayu selaku pengajar praktek CGP serta calon guru penggerak di angkatan 10. Yang ulun hormati Ibu Leni Marlina SPDMM selaku kepala sekolah ulun yaitu SDW Negeri Manggahan 2, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang ulun hormati dan ulun banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan bersedia berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan kita bersama. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia nikmat hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga insyaallah. Yang kedua, tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ulun mulai kegiatan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.3 visi guru penggerak tahun 2000 ini berangkat membicarakan nanti tentang masalah visi dan
dari guru penggerak yang diimbaskan atau didiseminasikan kepada rekan-rekan sejawat, berkolaborasi, didampingi oleh pengajar praktik dan didampingi oleh kepala sekolah. Sebelumnya ulun mohon izin sedikit membuka profil dari ulun, izin Bu membuka profil ulun. Izin Bapak Ibu, itu data diri ulun, nama lengkap Suryanto Anto, kalau di kampung istri ulun dipanggilnya Isur, jadi beda kepala belakang. Jadi tempat tanggal lahir Marabahan 4 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, jalan paling langkang. Kemudian ada email ulun juga, guru belajar ID dan pribadi status. Kemudian ulun SD-nya di SD Negeri Marabahan 3, melanjut ke SMP Negeri Marabahan 2. Jadi zaman itu kalian Bapak Ibu, jadi ketika itu enggak di sebelah sini kita nyebrang sungai, jadinya ke kecamatan seberang. Ini SMP 2 Marabahan yang di seberang. Terus ulun melanjutkan ke Semara SMA Negeri Marabahan 1. Nah, di situ terus melanjutkan kuliah lagi di UNAM Banjarmasin, mengambil jurusan EPS S1 di Informatik, lulus di tahun 2012 begitu. Pengalaman kerja, honor komite di SMP Negeri Cirebon selama 2 tahun. Kemudian ulun ditugaskan 2 April kayak pelajaran kita ajarkan bahasa PDKN EPS gabung campur waktu itu. Tugas tanggung jawab mengajar. Sekarang yang ini ya, mengajar pembina OSIS waktu itu di SMP, kemudian bina dalam bantu pramuka waktu itu. Lanjut, alhamdulillah langkah Tuhan memperkenankan ulun bisa mengikuti PDK dan lulus di tahun 2021 kemarin dan yang 2022 sampai sekarang. Jabatan 2012 mengajar, bendahara bos dan pembina pramuka putra. Kalau organisasi yang ulun ikuti itu yang cuma di sekolah Ibu. Terus yang kedua itu ada KAG di Jalan Kecamatan Marabahan, itu memulai dari ketua dari tahun 2023 sampai dengan 2026 nanti masa yang kalian kita lihat dari SK. Nah, kemudian jabatan di situ selain itu juga sebagai ketua KAG, tugas juga pemimpin koordinasi kawan-kawan lainnya antar sekolah. Ya. Nah, kenapa ulun menghadirkan foto kepala sekolah dulu Ibu ini? Karena benar apa yang saya sampaikan tadi, Ibu ini Bu sangat luar biasa sekali. Ulun merasakan ada perubahan ketika ulun pindah di jenjang SMP itu 3 tahun kemarin. Dari bolehnya ulun dibimbing, diarahkan, dididik, bahkan beliau sama kita semua itu didukung untuk kemajuan karir profesionalisme pada guru. Jadi beliau sangat mendukung sekali untuk kemajuan kita semua. Nah, kemudian kalau kita buat, nah ini keluarga besar kami. Ini keluarga besar dari Semara ulun masuk di sini karena mohon maaf sebagian tidak masuk seperti Pak Nes kemarin juga masih belum boleh. Alhamdulillah Pak Nes sudah bergabung, ada Pak Sa'di yang bergabung. Ini sudah ada 3 orang yang sudah tidak ada di sini, pensiun 2 orang, 1 sudah diangkat sebagai pengawas Ibu Fatma. Jadi selama di SMP belum pernah menemui guru rekan-rekan guru yang pensiun kecuali ketika kamu pindah kemarin. Sudah menemui masa mudah-mudahan kita semua nanti menemui masa-masa pensiun daripada saya outdates. Nah ini dukungan dari kawan-kawan juga luar biasa Bu ketika mengikuti CGP, bantuan, dukungan moral dan doa luar biasa yang lo rasakan dari pimpinan, dari rekan dan kawan-kawan. Juga dari Pak Haryadi Bu selaku angkatan guru penggerak yang ketiga Bu. Nah, beliau luar biasa mendampingi kita, membimbing kita, memberikan arahan, masukan dan pendampingan sehingga bisa lanjut ke CGP. Alhamdulillah lulus dan mengikuti pendidikan seperti ini. Nah, ini sedikit foto-foto kegiatan ulun bersama peserta didik. Tidak bisa semuanya ulun tampilkan Bu. Cuma ini ada di agenda kegiatan itu ulun. Ada itu di sosial media yang punya itu, ada kegiatan budaya positif yang bisa melibatkan kemarin. Nah, ini cuma sebagian. Ada waktu supervisi, waktu ulangan, waktu bermain di lapangan 17 Agustusan. Ini waktu kita ada agenda lomba pemeriksaan ngecek kesehatan. Nah, bisa maksud jadi sekalian belajar bermain di lapangan di Desember. Betul ya? Ini, nah itu progres dari siswa peserta didik juga sebagai motivasi supaya ulun juga bisa lebih baik untuk peserta didik ulun yang berikutnya. Nah, itu sekilas tadi dari profil ulun dan Bapak Ibu.
ulun mohon izin supaya mengurangi ketegangan kita Bapak Ibu ya, mohon izin seperti sebentar boleh Bu, izin untuk kita dari tempat duduk aja Bapak Ibu, silakan kita mengerti seperti ini supaya kita relax dan santai supaya tidak tegang untuk kita tidak bisa kita jadi agak dan santai. Bapak Ibu ambil posisi bagian semua mungkin jadi sekarang relax dulu. Yang terakhir Bapak Ibu belum persembahkan bulan untuk supaya relax dulu supaya sebelum masuk materi belum izin menampilkan karya puisi yang membuat ketika di modul 1.1 berupa puisi mencerminkan pelajaran kepada anak yang berdiferensiasi. Setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda masing-masing. Nah, ini puisi yang terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara.
minat ilmukan. Ada kalimat terakhirnya keberadaanmu yang sesungguhnya. Di situ maksudkan bahwa tujuan dari pendidikan bagi anak-anak adalah selamat di dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu diseminasi modul 1 dari 3, visi daripada Guru Penggerak yang kita komunikasikan kepada visi yang ada di dalam sekolah. Supaya kita lebih berinteraksi dan Bapak Ibu supaya terpanat nih, kita akan bisa ini. Kita sering mendengar ada kata visi, Bapak Ibu lah, visi. Nah, ulun di sini ada sedikit bertanya, tolong dijawab dengan jujur sejujurnya. Kepada Bapak Ibu, Bapak Polci lah, dari Bapak Polci lah, ulun Bapak karena tolong dijawabkan oleh minta tolong dia berkenan ke muka untuk menjawab pertanyaan ini. Iya. Ini silakan Bapak Polci Bapak. Ya. Silakan sini Pak Polci bisa Pak. Ini. Bapak Polci, ulun hendak bertakun kalau pian ini pakai jam tangan. Kira-kira jam tangan pian ini kalau pian pakai itu bisa apa? Untuk Bapak Polci pun melihat waktu. Untuk melihat waktu. Waktu apakah sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perkiraan waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan maupun aktivitas. Ya, terima kasih dari Bapak Polci. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan Bapak Polci. Ya, ini. Yang berikutnya kira-kira siapa yuk supaya kita bertanggungan dari siapa kira-kira Bapak Ibu. Ulun ada pertanyaan kayak ini, pertanyaan ulun. Kira-kira Bapak Ibu tadi kesini tadi pakai apa naiknya dari Bapak Patuan Pengkah? Ya, silakan Pak dari tempat duduk yang ya, pakai sepeda motor tadi Pak. Kenapa ya? Pakai sepeda motor ada berjalan aja lebih cepat. Oh, lebih cepat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi biasanya lebih cepat, singkat aja Pak. Lebih cepat. Pertanyaan dari Bapak. Ulun perwakilan dari ibu-ibu, siapa kerja dari Ibu Anton, permisi Ibu Anton, izin yang boleh datang. Iya, maaf teman izin apa? Bang, ulun ada pertanyaan ini, kira-kira kenapa tadi Ibu Anton tulaknya ke sekolah? Iya, kenapa pian tadi tulaknya ke sekolah? Padahal pian tujuannya bisa aja ke lain. Nah, ini yang pertama memang untuk aktivitas. Tugas dan tanggung jawab itu dari jam 8 sampai siang itu di sekolah. Di sekolah. Ini, ya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menangkap kenapa ulun bertanya seperti itu tadi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ternyata segala sesuatu itu yang kita ya Ibu Dama ada apa Bu? Silakan Bu, silakan Bu Ibu Dama. Kira-kira menurut pendapat Ulun Pak, semua yang kita lakukan itu harus ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Inggih, karena ada yang asal-asalan aja. Inggih. Itu yang Ulun tangkap dari Pak. Ya, terima kasih. Tetap semangat untuk Ibu Dama. Ya, terima kasih. Ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dama dan terima kasih kepada kawan-kawan. Jadi ternyata semua yang Bapak Ibu lakukan tadi termasuk ulun, ternyata kita di dalam kehidupan kita ini bisa memilih, ada pilihan. Kemudian setiap pilihan itu dalam menentukan kita ternyata memiliki satu tujuan. Dengan adanya tujuan, jelas apa yang kita lakukan. Tadi ulun bertanya ke Bapak Polci menanyakan jam. Berarti Pak Polci supaya bisa menghitung waktu, membagi waktu, misalnya mengajar di sekolah berapa, nanti pulang selesai jam berapa, atau menemui seseorang di jam berapa, begitulah. Kemudian menanyakan Bapak Fatul Rahman tadi supaya dia cepat sampai ke tujuan, dia pakai moda transportasi untuk mengerti cepat sampai ke tujuannya. Kemudian bertanya kepada Ibu Antum, ternyata karena tugas dan tanggung jawab ada panggilan Bapak Ibu. Jadi setiap tujuan yang kita lakukan itu ada
pilihan untuk kita supaya cepat sampai atau tidak. Perjuangannya pasti ada, alasannya pasti ada. Tetapi karena panggilan dari hati kita, kita melakukannya, Bapak Ibu. Nah, ulun coba kaitkan dengan destinasi visi guru pengganti, Bapak Ibu izin. Di sini ulun berdiri di depan Tuhan Pian, mohon maaf sekali lagi. Ulun juga empat mencontek dari TP ulun tadi bahwa ulun di sini sifatnya ada mengajari Tuhan Pian, karena ulun yakin Tuhan Pian punya ciri khas dan karakter kehebatan tersendiri yang insya Allah ini ulun contoh dan ini ulun tiru juga ulun empati Tuhan Pian. Ini di sini ulun cuma berbagi lawan Tuhan Pian berkata. Baik, Bapak Ibu sudah membantu ulun tadi. Nah, ini fasilitator ulun, Ibu Iis, kalau Tuhan Pian Pinando ada yang terdapat. Kalau yang ini Pinando Bapak Ibu lah. Kalau ini kebetulan ada kalau Ibu Iisnya juga izin, mudah-mudahan karena buat beberapa kawan kita berdatangan kami, mudah-mudahan terdapat tidak ada siapa lagi yang berdatangan. Izin Bapak Ibu, nah ini visi adalah gambaran aspiratif tentang masa depan. Jadi apa yang kita lakukan itu tadi Bapak Ibu lah, tentu orientasinya kita tidak ingin mundur ke belakang, tetapi orientasinya adalah kita maju ke depan atau masa yang akan datang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk ke masa depan. Di sini, nah di sini ada mencakup hubungan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kontribusi terhadap masyarakat. Jadi visi kita di dalam dunia pendidikan ini Bapak Ibu tidak terlepas daripada sumber daya manusia. Kita selaku sebagai tenaga pendidik dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme kita. Terus ada di situ sumber daya manusia, itu nanti dari peserta didik kita, dari masyarakat kita yang ada di sekolah, dari orang tua, nanti ada kontribusi yang bisa berimbas terhadap masyarakat. Nah nanti ada imbasnya. Ternyata setelah lulus dari SMA Labuhan 2, ternyata peserta didik kita memiliki kontribusi atau kecakapan kelebihan baik dari segi karakter, pengetahuan, sikap sosial dan emosional. Nah, di dalam pendidikan visi seringkali digunakan untuk menggambar tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh institusi. Misalnya ada visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pendidikan yang berkualitas, inklusif, relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi Bapak Ibu sekarang ini terkenal yang namanya relevan dengan kebutuhan zaman atau sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi kita itu mengikuti perubahan visi kita sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ulun sangat tertarik dengan cerita dari kawan-kawan dari masyarakat, bahkan dari kita di rumah juga. Kenapa berbeda antara kita zaman dulu dengan zaman sekarang? Itu yang sedikit menyinggung di budaya positif. Kenapa hari ini kekanakan justru lebih tertarik dengan gadgetnya atau HP-nya dibandingkan kita dulu bermain dulu di zaman masa ulun halus ulun ketujuh bermainnya kalau di rumah kalau beli dari SD pasti belinya tengah kampung karena perkumpulannya di tengah kampung. Jadi ada main tali, bersembunyi, main apa tuh menimba sandal dalam lingkaran. Pokoknya lapang hilang saking ramai. Nah itu di zaman ulun, sesuai di zaman ulun. Tapi apakah kita sanggup seperti itu di zaman kita itu ketika waktu itu dihadirkan zat-zat? Jangan-jangan kita juga sama seperti itu dengan zaman sekarang. Kita lebih sibuk dengan zat-zat kita juga. Nah di situ Bapak Ibu. Jadi visi bisa bercermin dari kegiatan yang telah dilakukan masa lampau untuk memperbaiki di masa yang ini. Nah lalu di sini ada berisi apa istilah kemarin kalimat perumpam yang ingin ulun Bapak Ibu terlibat mengisi, di mana isian Bapak Ibu ini nanti bisa menjadi arah tujuan daripada kita membuat kolaborasi visi dari sekolah kita. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi. Terima kasih Bapak Rahman. Nah, silakan Bapak Ibu, Tuan pihak perlu minta tolong mengisikan. Di situ ada kalimat perumpam. Di situ
ada imajiku tentang murid di masa depan. Itu keinginan pian 5 atau 10 tahun yang akan datang, pian ingin murid pian itu seperti apa. Nah, dari pian aja lah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di situ ada kalimat penumpang, saya memimpikan murid-murid yang bla 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 seperti apa kira-kira, silakan Bapak Ibu. Dan seterusnya sampai dengan silakan diisi sampai itu aja lah Bapak Ibu. Nomor 2 aja dulu, minta tolong diisikan nomor 2 aja. Ya, silakan diisi juga Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ada di perasaan dan pikiran Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu sudah ada yang selesai? Ini dari Bapak Ibu mohon izin, kira-kira siapa yang sudah selesai mohon membacakan ke depan hasil daripada isiannya dari kalimat penumpang tadi. Ini belum minta waktu untuk maju ke depan. Ibu dapat latihan Ibu. Ini bisa. Kita minta izin boleh dengan panjang Ibu Dharma ini berapa paragraf ini? 4 paragraf. Untuk pertanyaan nomor 2, lengkapi kalimat penumpang ini dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas. Saya percaya bahwa murid adalah hebat. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berkerensiasi dan menyenangkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berbeda namun memiliki kelebihan masing-masing. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencerdaskan siswa kami. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa kami berbeda namun semua memiliki kelebihan. Luar biasa. Ini langsung tersentuh mendengar kalimat ini. Iya, jadi penambah motivasi bagi murid. Bagus kata-kata kalimatnya untuk mengisi kalimat penumpang yang kita naikkan nanti dengan visi lah Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, siapa lagi kira-kira ini yang dari ibu-ibunya sudah dari bapaknya lagi sampai belum ya? Adakah kira-kira yang ingin lagi? Bapak pertama Bapak, silakan Pak, ini izin dari Bapak yang untuk menyampaikan ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawabannya Pak. Iya, silakan Pak. Saya memimpikan murid-murid yang religius. Jadi semua di jenjang sekolah yang tuntas. Jadi ini bermanfaat untuk banyaknya. Saya percaya bahwa murid adalah investasi amal jariah yang mengalirkan pahala kepada kebaikan bagi guru-gurunya. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah. Murid di sekolah saya sadar bahwa belajar adalah kewajiban. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengabdi di dunia pendidikan sampai tutup usia, insya Allah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mengajar dan membimbing anak-anak adalah kewajiban. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu, ketika setiap kali kita mendengarkan jawaban dari rekan-rekan kita, ternyata semuanya memiliki ide yang luar biasa.
saling melengkapi satu sama lain. Ini yang kita senangi, adanya kegiatan kolaborasi. Jadi semuanya kalau kita padankan bola itu akan tercipta nanti suatu visi yang luar biasa. Dan itulah jawaban dari Tuhan Bapak Ibu yang bisa ulun tangkap tadi. Itu ternyata kita itu semuanya alhamdulillah hampir sama dalam hal menjawab, yang intinya sesuai dengan program pendidikan guru penggerak. Salah satunya pendidikan itu nanti berujung kepada murid dan untuk murid. Di sini sudah terlihat dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua luar biasa. Nah, ini sangat hebat yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, apa kaitannya Bapak Ibu kalimat berupa ini dengan visi yang akan nanti kita buat di dalam sekolah? Itu ada kaitannya nanti dengan implementasi penggunaan apresiasi inklusi apresiatif dalam kita menentukan visi sekolah, tujuan sekolah kita itu mau dibawa kemana. Nanti di sini berdasarkan kalimat berupa itu bisa kita tarik. Nah, nanti Bapak Ibu tunjukkan di sini. Lalu tunjukkan jawaban ulun kemarin untuk tugas ini. Bapak Ibu ulun juga mengerjakan ini. Nah, dari sini ulun tarik nanti ke pembuatan visi misi, visi ke visi. Di sini Bapak Ibu izin. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini imajiku tentang murid di masa depan Bapak Ibu, 5 atau 10 tahun yang akan datang. Harapan ulun seperti ini, karena tugasnya kemarin disuruh disertai gambar, lalu ada 4 gambar ini supaya singkat kata pengajar praktik ulun tadi dan mudah dipahami. Jadi ada 4 gambar ini yang ulun tunjukkan tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu datang dari kita sebagai guru, itu membawa nilai-nilai budaya dan agama. Tadi seperti Ibu Dharma, seperti Bapak Fatur Rahman tadi, itu mengkombinasikan yang tidak terlepas pendidikan kemudian kita terhadap agama yang selalu seiring dan sejalan. Nah, harapan dulu nanti ada siswa kita, baik kita maupun peserta didik kita, ada memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Ya, artinya belajar itu tidak misalnya karena lulus perguruan tinggi stop sampai situ aja ada belajar lagi, tidak seperti itu Bapak Ibu kan. Terus setelah itu mereka sukses. Nah, orang yang sukses itu juga memiliki sikap atau karakter yang bisa menghargai orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu yang ulun tunjukkan punya ulun, harapan ulun peserta didik ulun seperti itu, memiliki nilai-nilai budaya yang positif, religius, kemudian pembelajaran sepanjang hayat, dia sukses, tapi tidak melupakan untuk saling menghargai dengan sesama. Nah, itu Bapak Ibu punya ulun. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, menindaklanjuti dari kalimat penumpang yang kita isi tadi Bapak Ibu, ulun beralih dan bergeser yang namanya ada pendekatan inquiry apresiatif untuk merumuskan visi daripada bergerak atau kita secara keseluruhan dan Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif? Di sini dapat kita baca di sini pendekatan ini atau metodologi ini itu mengutamakan daripada kelebihan yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi tidak berfokus pada kekurangan yang ada di sekolah kita, tapi apa yang menjadi kelebihan kita angkat, kemudian kita kembangkan untuk menguatkan visi yang akan kita buat di sekolah kita Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam merumuskan visi tadi, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi yang berpihak kepada murid, tadi bisa kita tuangkan, bisa menciptakan sebuah visi nantinya. Nah, dalam menciptakan visi itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan memori apresiatif. Ada yang menggunakan atap, ada yang menggunakan bagja. Jadi atap rumah Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Mohon maaf, rumah keluarga sudah tengah hari tadi begitu minta maaf. Jadi atap kita ada kepanjangannya Bapak Ibu, kurang lebih mungkin nanti sudah ada yang tahu. Cuma di sini ulun akan berfokus kepada tugas yang kami laksanakan itu bagja, bukan bagja. Itu menggunakan metode bagja. Apa itu bagja? Nah, ini lebih hancur. Nah, ini apa tadi Bapak Ibu? Nah, aset, tantangan, aksi, pelajaran. Nah, cuma kami kemarin tidak berfokus di sini. Jadi kami menggunakan metode bagja. Pertanyaannya Bapak Ibu,
apakah metode ini satu-satunya yang bisa kita lakukan dalam melakukan perubahan visi misi di sekolah? Tidak Bapak Ibu, ini salah satu aja metode yang digunakan Bagja ini Bapak Ibu. Cuma ini kelebihannya apa Bapak Ibu? Kalau menurut umum pribadi, kemudian juga hasil dari kita kemarin guna pendidikan guru penggerak, ini sudah melalui dari beberapa ahli yang memikirkannya, kemudian menerap dan memakaikannya yang cocok untuk kita. Rupanya Bagja ini yang dia, kayaknya dia. Nah ini tapi tidak untuk kemungkinan bisa didampingkan dengan yang lain. Apa itu Bagja? Inquiry Appreciative Bagja. Dimulai dari B, Bapak Ibu. Apa itu B? B itu adalah buat pertanyaan Bapak Ibu. Nah nanti ada selanjutnya belum jelaskan apa itu. Kemudian ke A, ambil pelajaran. Ke G, gali impian. Terus yang J, jabarkan rencana. Kemudian ada A yang terakhir, atur eksekusi Bapak Ibu. Di sini kita melakukan tindakan nyata. Lanjut dengan lanjut. Nah di sini Bapak Ibu, nanti menggunakan metode Bagja ini kita nanti akan dipancing atau ada pemantik dari kalimat pertanyaan nanti yang bisa mengajak kita untuk menemukan visi misi yang tepat di sekolah kita. Misalnya buat pertanyaan untuk yang B itu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana. Sampai sini dulu lah Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau tidak lanjutkan dulu. 14 kita masuk. Oke, kasih masuk. Nah ini Bapak Ibu supaya kita cepat langsung aja ke modal intinya nanti. Ini visi yang diharapkan dari kita Bapak Ibu di kurikulum Merdeka kita insya Allah sudah tahu semuanya ini mewujudkan. Nah ini yang ditekankan kepada kami di guru penggerak pendidikan CGP guru penggerak angkatan 10 insya Allah berlanjut nanti kepada Ibu Dharma dan kawan-kawan. Ini mudah-mudahan lancar dan sukses kemudian Ibu dan sehat selalu. Nah di situ ya Bapak Ibu jadi terpacu kepada fokus kepada 5 bukan 5 sih Bapak Ibu ya. Ada berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, beralih kritis, mandiri, beriman, bertakwa. Jadi jangan hanya kita membuat visi misi, tidak lepas dari karakter profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Perlu lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini visi yang belum buat berdasarkan kalimat rumpang tadi, yang bahan Bapak Ibu isi tadi. Tadi ulun ambil, ulun simpulkan, kemudian ulun menemukan visi seperti ini. Terwujudnya generasi yang cerdas di sini Bapak Ibu secara emosional maupun secara intelektual. Kemudian berakhlak, tadi religius yang seperti Bapak Ketua Rahman sampaikan. Kemudian ada semangat belajar sepanjang hayat. Nah, belajar terus-menerus dan kapanpun, serta berkarakter profil pelajar Pancasila sebagai identitas dia sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, prakarsa perubahan di sini Bapak Ibu belajar tadi. Apa itu prakarsa perubahan? Yaitu alat yang kita gunakan nanti untuk menentukan apa tindakan yang akan kita lakukan, yang kita masukkan di dalam Bagja tadi. Di sini ulun prakarsa perubahan ulun fokus kepada karakter pelajar Pancasila tadi, Bapak Ibu. Salah satunya mewujudkan kepemimpinan murid melalui peningkatan rasa percaya diri. Yang kemarin juga Ibu Dharma, ini ialah bagian dari elemen kemandirian. Mulai di profil pelajar ini juga ulun tak ada itu jadi Ibu Dharma nama yang katakan ulun ini bagian dari elemen dari Ibu Antum mungkin yang sudah menggunakan Bagja tadi Bapak Ibu di inquiry apresiatif tadi. Udah bicara tidak apa itu materinya ke sana, cuma langsung ke Bagja ulunnya ada Bagja. Nah di sini Bapak Ibu ada Bagja. Di sini Bapak Ibu bisa melihat realisasi dari Bagja. Nah tertutup Bapak Ibu. Oh iya menjadi warnaan. Nah ini Bagja tadi Bapak Ibu ada buat pertanyaan dan sebagainya. Realisasinya di
prakarsa perubahan kita jabarkan lewat tabel seperti ini. Nah, di situ pertanyaan buat pertanyaan utama bisa dibaca, gunakan dengan harapan. Jadi pertanyaan pemantiknya dalam membuat fisik, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik berdasarkan prakarsa perubahan yang tarik dari visi ulun tadi. Nah, visi ulun tadi kan kayak itu tadi. Kemudian ulun tarik di prakarsa perubahan menjadi lebih kita khususkan, tapi tidak lepas daripada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang ulun ambil salah satunya adalah dimensi dari kemandirian, yaitu tampil percaya diri Bapak Ibu. Di sini, nah, apa yang harus saya lakukan di sini jawabannya membuat pemetaan aset. Aset itu Bapak Ibu kekuatan yang kita miliki di sekolah, baik dari manusianya, baik dari lingkungannya, maupun sumber pendanaannya Bapak Ibu yang ada di sekolah. Nah, di sini bisa kita lihat ada dulu di situ sebagai aset, ada kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah yang kita lakukan dulu, membuat pemetaan aset, berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, pada sekolah lainnya termasuk komite Bapak Ibu. Kemudian memberdayakan aset yang telah dimiliki tadi yang singgung, yaitu ada dorongan motivasi dari guru, pengembangan diri serta kegiatan ekskul yang kita laksanakan di sekolah. Nah, ini pertanyaan pertama dari bagian 2, pertanyaan apa yang harus saya lakukan nih, langkah awal yang kita lakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ternyata kita di sini isinya adalah mengkomunikasikan semuanya Bapak Ibu. Terus lanjut yang berikutnya, ini yang lainnya Bapak Ibu ambil pelajaran. Apa sih ambil pelajaran di bagja tadi? Ada juga kalimat pemantiknya. Siapa saja sih yang terlibat dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Nah, berpindah. Tahunya sudah terang berpindah seorang. Astagfirullah. Ini Bapak Ibu, ini yang bagian ambil pelajaran. Di situ pertanyaan di tahap ini Bapak Ibu, kalimat pemantiknya telah siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Jadi tadi kita prosesnya mengkomunikasikan tadi hasil yang kita peroleh dikomunikasikan dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan warga sekolah termasuk komite Bapak Ibu. Nah, yang kita libatkan di sini yaitu mencari tahu warga sekolah yang dapat membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik Bapak Ibu. Rasanya tentu dari kita dulu pertama Bapak Ibu. Terus bagaimana trik dan tips agar rasa percaya diri peserta didik meningkat? Nah, di sini juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pengembangan dan peningkatan rasa percaya diri pada siswa. Kalau di kelas Bapak Ibu kan dulu mulai riset di kelas dulu ini dulu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, tapi masih berupaya ini masih luar biasa membawa rekan-rekan berkolaborasi. Kadang-kadang ada bertamu dengan siap sepakat bisa aja tadi kerennya. Jadi mengkondisikan lingkungan kelas yang nyaman dulu Bapak Ibu supaya nyaman belajar itu dulu yang menggunakan. Izin berikutnya ke G-nya Bapak Ibu. Nah, dari mimpi nih Bapak Ibu sampai ke tahap ini. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana perubahan peserta didik ketika rasa percaya dirinya meningkat? Nah, tadi Bapak Ibu kan tentu ada perubahan ketika dia sudah memperoleh kepercayaan diri dengan yang sebelumnya. Nah, di situ adakah manfaat ketika sudah berhasil? Nah, tadi sudah berhasil memastikan terus dibangunnya lingkungan yang mendukung perkembangan positif tersebut. Guru dapat melanjutkan dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Di sini Bapak Ibu mendorong peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri, memperluas suasana. Di sini kisah kerajaan Bapak Ibu apa yang belum tampak tadi. Jadi perbedaannya ketika untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa kita di kelas. Tadi ulun coba riset di kelas ulun, membuat suasana yang nyaman dulu, senang, gembira, relax di hari-hari itu. Kemudian ulun mulai mencoba mereka berani tampil berbagai tugas tuh. Dari mulai yang membaca doa siapa yang memimpin. Kemudian yang ulun coba di sini. Kemudian yang membaca sholawat gantian. Terus yang membaca surat-surat pendek siapa? Kalau ada yang mau bersedia jadi berjin dan jika lagu nasional siapa? Terus di dalam pembelajaran, ulun coba, kan siswa kita tuh berbeda minat dan bakatnya. Ada nanti siswa kita itu yang tidak mau maju depan karena bukan dia tidak di situ, daerah wilayah yang masuk ke maju. Jadi Bapak Ibu caranya untuk
memancing dia supaya berani, ulun coba mendekati anak tersebut perlahan-lahan. Ulun paraki, ulun takuni, ulun gayai, dia sudah amankan hari ini. Itulah sedikit yang sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian mulailah ulun memintai pendapatnya, yang kayak Pak pendapat yang kayak ini. Setelah terbiasa berkomunikasi begitu dengan ulun, sampai di ulun perlahan-lahan ketika siapa yang maju, alhamdulillah ulun Pak karena ada masa kenyamanan tadi yang dirasakan siswa, jadi mau tampil ke depan. Kemudian yang tidak lupa itu setelah itu dari kita sebagai selaku seorang guru, ulun posisi di kelas, kita jangan lupa memberikan apresiasi kepada siswa kita ketika sudah tampil dengan kalimat-kalimat positif. Luar biasa, terima kasih Ananda sudah mau maju berbagi, beri contoh bagi kawan-kawannya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Terus tetap semangat. Insya Allah ulun rasa Tuhan Pian juga, ulun dengar juga menerapkan hal yang seperti itu, belajar dari Tuhan Pian juga Bapak Ibu. Nah itu dari itu yang ulun lakukan. Terus gue mohon izin, ulun yang berkata bahwa alhamdulillah kita di SMA Kebahan 2 di bawah kepemimpinan Ibu Lima dan kerja kolaborasi antara kawan-kawan kita ini. Jadi ada kegiatan ekskul yang mendukung visi yang ulun nyatakan ini Bu, untuk supaya anak itu berani tampil. Salah satunya ekskul pramuka. Nah di pramuka itu kita belajar kepemimpinan Bu, sekretaris, saling temali, pergantian, kial-kial dan sebagainya. Kemudian setiap hari Jumat ada kegiatan Jumat Takwa kita Bu. Nah di Jumat Takwa itu nanti dari Ibu Rahman dan Pak Rahman, Pak Sabri itu mereka Bu di setiap kelas bergantian buat kita bergantian, nanti Ibu dipimpin Ibu Rahman, Pak Rahman dan kawan-kawan. Itu nanti ada Bu yang membaca sayur-sayur selawat, ada yang membaca surah-surah pendek. Ini terus bergantian Bu kita di sekolah. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali dengan ini menggunakan kepercayaan diri peserta didik. Terus ada ekskul yang lain Bu kami, ada kegiatan makan bersama. Ada yang seru juga yang baru-baru ini kita kembangkan dari bawah ini kita ikuti, yaitu literasi, kegiatan literasi. Nah kegiatan literasi antar kelas ini anak-anak disuruh membawakan sesuai minat bakatnya Bu. Ada misalnya menari, tampil, baca puisi, main teater dan sebagainya yang dibagikan masing-masing kelas setiap minggunya. Kelas 8 nanti masuk minggu pertama lah, harusnya kita lah Bapak. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu pertama, minggu ketiga bunga itu. Jadi itu beda Bu, hari Rabu kita di hari Rabu ini. Di hari Kamisnya kita makan bersama, di hari Sabtu kita ada kegiatan semua bersama. Nah di situ juga dipimpin oleh kakak kelasnya Bu, yang lawan Sabtu. Tapi semuanya terlibat di hari itu, kegiatan dilanjut ekskul pramuka. Ada juga ekskul hapsi. Nah di hapsi ini dari Ibu Rahma dan kawan-kawan, ini kita juga menyesuaikan dengan anak kita sesuai minat dan bakat Bu untuk berani tampil. Nah itu memang luar biasa sekali. Lanjut Bapak Ibu kembali ke sini. Terlalu lama di situ yang pindah. Nah setelah itu kira-kira kita bisa menyebutkan beberapa perubahan yang terjadi ketika anak itu mulai percaya diri tampil ke depan. Jadi tidak canggung lagi, tidak merasa sungkan, tidak merasa tertekan atau merasa jenuh dan bosan, bahkan berbuka untuk maju tampil. Biasanya Bapak Ibu mudah-mudahan kedepannya semua murid kita sesuai dengan yang kita harapkan berani tampil ini. Insya Allah Bapak Ibu kita berusaha berkolaborasi, ulun belajar juga dari buah-buah pilihan. Nah itu di bagian dari mimpi Bapak Ibu. Yang terus yang selanjutnya itu ada setelah dari mimpi lanjut ke bagian kerja berikutnya. Nah jabarkan rencana Bapak Ibu J-nya. Di situ kalimat pemantiknya berapa lama target yang diperlukan. Nah di sini kalau kami mengambil waktu yang sangat singkat. Jadi ulun melihat perubahan di kelas dulu yang ulun lakukan itu memerlukan waktu 1 semester Bapak Ibu, 1 semester. Pertanyaannya sering kemarin Bu Serina kita boleh masalah kapan sih waktu ideal ini membuat visi itu idealnya sehari, 2 hari, ternyata tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi membuatnya itu tidak terbatas, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Tetapi kalau dalam membuat visi, ulun pernah mengikuti BIMTEK di PMM, itu harus dipertahankan apa yang sudah kita buat visi itu nanti, itu kita perjuangkan, kita pertahankan, tapi tentunya melalui evaluasi dan refleksi nanti Bapak Ibu sejauh mana sudah kita bisa mencapai target itu Bapak Ibu. Kalau izin nanti Bapak Ibu di sini sudah terlihat. Kemudian bagaimana cara mengukur peningkatan rasa percaya diri? Nah di sini Bapak Ibu indikator yang ulun pakai. Peserta didik yang percaya diri menunjukkan faktor
berpartisipasi aktif dalam kelas. Nah, tapi dia terkesan pasif, kemudian ikut aktif Bu ketika sudah ada terpacu tumbuh rasa percaya diri, berani mengambil inisiatif, menyelesaikan tugas dengan sikap positif, menampilkan sikap yang tenang dan percaya diri, serta menerima umpan balik dengan baik untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi siap untuk merefleksi dirinya Bapak Ibu. Nah itu, insya Allah mudah-mudahan murid kita semuanya seperti ini, atau lebih baik nanti lagi daripada ini insya Allah. Nah yang terakhir Bapak Ibu dari baca ini. Nah, atur eksekusi. Nah, ini Bapak Ibu. Kalimat pentingnya, siapa saja yang akan dilibatkan? Ulun mengajak kepala sekolah, kemudian tentunya warga sekolah lainnya termasuk komite sekolah. Terus siapa yang akan saya ajak diskusi? Kepala sekolah dan sejawat warga sekolah lainnya. Termasuk kita punya komunitas Bapak Ibu. Komunitas di sekolah Bu, kita namanya Kombel Cemara Bu. Ini Kombel Cemara, ada punya Kombel. Terus bisa juga kita komunikasikan di KKB di jalan antar sekolah. Nah ini antar kepala bisa diskusi. Nah di sini Bapak Ibu, siapa yang akan saya ajak diskusi kepala sekolah dan sejawat dan warga sekolah lainnya. Nah setelah melalui tahapan belajar ini Bapak Ibu, nah ini maka akan terumuslah nanti visi yang akan Bapak Ibu capai tadi. Ini tahapan untuk melaksanakan visi yang sudah Bapak Ibu tentukan tadi, dengan catatan dari PPM juga tadi mengingatkan bahwa visi yang ingin kita ciptakan tadi sebaiknya singkat urat, tidak menggunakan kalimat yang panjang, mudah diingat. Kalau kemarin tadi apa buat tadi itu hebat, nah hebat. Kalau kami di sini gue masih pakai apa? Cemara, ceria masih juara, ceria maju juara jadi cemara. Nah cemara, ceria maju juara. Kita ada item itu dengan ini menampilkan visi misi dari sekolah dulu. Nah ini kenapa perlu menampilkan visi misi sekolah kita Bapak Ibu? Nah ini Bu, visi dari sekolah kami Bu. Nah ini kesemuanya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu visi. Nah, tadi kita sudah membuat yang namanya visi Bapak Ibu, visi dari kalimat tumpang kita. Kemudian kita untuk mengeksplorasi atau melaksanakannya dengan prakarsa perubahan, kita masukkan ke dalam bagja tadi Bapak Ibu. Kemudian setelah kita masukkan ke bagja, insya Allah kita akan jelas langkah-langkah apa, tindakan apa yang kita lakukan dalam merealisasikan visi yang tadi. Nah di bagja itu tadi langkah-langkah dan tahapannya Bapak Ibu. Tapi kita akan mesti merubah visi yang ada di sekolah kita kalau visi itu relevan, bagus dan sesuai masih itulah dengan apa yang ada dengan tatanan zaman sekarang ini. Contoh punya kita nih, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayatnya Bu. Di sini Bu, sepanjang hayat sudah dulu luar biasa. Ini pas banget yang berkarakter, berbudaya, berprestasi berdasarkan iman dan takwa seperti yang diharapkan Bapak Rahman tadi. Mudah-mudahan Pak kita semua ikuti, mudah-mudahan ulun secara pribadi awal tapi amin. Nah itu, jadi visi yang ulun ajukan tadi Bapak Ibu tidaklah bersifat menggantikan dari visi yang ini, karena ulun merasa Bu ini visinya ini sesuai dengan sesuai dengan program kajian sila tadi Bu, berkena pas sekali. Nah maka punya ulun cuma sedikit ada visi kita cek ke dalam bagja tadi bagaimana pelaksanaan dan realisasinya sampai menyelesaikan tantangannya tadi Bapak Ibu. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan sebelum dikembalikan ke moderator? Mengenai kemandirian tadi Pak melalui percaya diri tadi Pak. Iya, percaya diri. Itu untuk meningkatkan percaya diri tadi itu diantaranya apa aja itu Pak? Mungkin lebih diperjelaskan. Yang realisasinya kita di lapangan ya. Ulun minta izin lah, bukan pian ulun simulasikan jadi murid ulun. Ulun minta izin dalam tahap mana ya.
Misalnya ulun tadi untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak tadi Bapak Ibu duduk di kelas, kemudian suasananya sudah nyaman disesuaikan. Jadi ulun meminta anak-anak Bapak sekalian, siapa yang berani memimpin doa ke depan, silakan anak-anak Bapak. Jadi biasanya ada dulu waktu ulun dulu setelah pengalaman itu yang ini pagi-pagi setelah pendidikan berkembang ada masuk luar biasa perubahan yang dirasakan. Jadi kadang-kadang itu berlalu baca doa. Misalnya Pak Oji, silakan Pak Oji. Nah ini anak bapak yang paling sedikit makan nih, maju dulu. Ya selamat aja. Silakan sini nak pimpin kan. Nah luar biasa Pak Oji ini, aku memimpin kawan-kawannya berdoa. Silakan Pak Oji, ke depan nak sini pimpin doanya. Silakan Pak Oji, mau izin. Oke saya, jangan di KBC berlomba kalau gue. Sebelum pulang marilah kita. Apa kalimat anak biasanya? Iya, sebelum kita pulang kawan-kawan. Silakan. Sikap berdoa. Duduk rapi, angkat tangannya, lalu membaca. Terima kasih Pak Uji. Bapak pintar, Bapak masih itu. Tapi kalau ada itu kan terima kasih Anda Pak Uji sudah memimpin doa jadi contoh bagi kawan-kawannya luar biasa. Salut Bapak, terima kasih. Mantap sekali apa yang dilakukan oleh Pak Uji. Nah biasanya pakai kalimat penguatan beberapa ulun ini pakai tapi dipersilakan saling menghormati kawan-kawannya, kemudian maju kita berikan penguatan atau kemudian sentuhan-sentuhan positif, bukan disentuh di hati sentuhan positif penguatan bagi siswa. Jadi ada ucapan penguatan juga dari kita yang bersifat positif. Itu tadi yang kalau berdoa sama juga yang membaca surah-surah pendek kemudian kemuka. Atau kadang-kadang dengan ulun di kelas itu ulun 2 kali sudah melaksanakan teater di kelas tuh. Nah jadi teater di kelas itu kami belajar cara berpandir kekanak-kanak. Berpandir jadi memerankan tokoh gitu lah Bu. Jadi kita di tahun ini kemarin yang terakhir itu kita teater di kelas sambil belajar dulu kita membuat dongeng asal usul Sungai Barito. Nah itu ada si Bari, ada si kucingnya si Ito, kemudian warga kampung abahnya. Nah jadi berbagi peran Bu. Jadi itu yang ulun menanamkan rasa percaya diri lalu kekanak-kanakan ulun mulai belajar. Ilmunya ada tadi Bu Dharma ulun para siswa ada semua siswa kita itu yang karena beda masing-masing kemampuan keberanian. Jadi ulun pakai bagi kita ulun tak bukti yang kayaknya dalam hitungan 1, 2, 3 tidur tapi Pak tapi ada kan kata-kata aman bisa ulun untuk gurunya. Jadi ulun sudah makan pian udah apa yang digawi. Jadi mulai berpanggil itu dari yang berpandiran karena merasa nyaman anaknya itu aku anak maki aku bisa makan aku tak banyak belajar siapa yang baca doa itu perabutan itu pulang-pulang negatifnya berapa ada yang merajin dan sebagainya, tapi itu luar biasa. Kira-kira dari situ beberapa ulun di kelas ulun dulu kan yang ulun lakukan. Kalau yang di luar itu kan yang terlihat dari kawan-kawan kita karena kelas tinggi ada, dan itu kan yang tampil tadi yang selawat. Sudah hasil. Tapi luar biasa itu dari pimpinan muhantian yang luar biasa seperti guru hebat. Ini dari beberapa kira-kira ada bayangan atau dari kawan-kawan ada yang menambahkan mungkin belum ada tepat atau minta tolong dari Pak Haryadi. Tadi ulun kayak ditakoni kayak apa meningkatkan rasa percaya diri siswa peserta didik kita di kelas. Tadi itu salah satu yang bergabung. Mungkin dari Pak Haryadi ada yang mau menambahkan apa? Minta tolong Pak Haryadi. Minta pengalaman dan bimbingan aja. Terima kasih Pak Suryato di pihak tersebut. Mohon maaf istilah 2 kali kemarin ada kegiatan yang sama. Nah jadi tadi sekilas mendengar pas video datang tentang penguraian bagian visi-visi sekolah. Salah satunya adalah pertanyaan tentang bagaimana menumbuh kembangkan rasa percaya diri terhadap peserta didik. Salah satunya mungkin kalau kawan-kawan selama mengadaptasi dari program pendidikan guru penggerak, di mana adalah siswa itu pembelajaran itu berbasis terpusat pada peserta didik atau study center. Nah kemudian salah satunya adalah guru hanya sebagai fasilitator, tetapi memberikan pemahaman sepenuhnya bahwa anak itu memiliki bakat dan
kreativitas masing-masing. Jadi tidak menyebut anak itu tidak pandai, tapi kreasinya memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kalau Bapak Sahadi pernah menyebutkan bahwa jangan pernah melihat pandainya ikan yang berenang disuruh untuk memanjat pohon, atau sebaliknya burung yang pandai terbang disuruh berenang, karena setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi dari bakat alam dan kodrat zamannya juga sudah berubah. Nah, kemudian untuk memupuk kepercayaan itu terhadap anak, salah satunya adalah memberikan penguatan dari kita sebagai guru kepada anak tersebut, tidak mematahkan ketika dia bagian diseminasi visi guru penggerak. Semoga kami yang ada ini semangat untuk bisa belajar lagi dan belajar lagi. Sebelum mulai ke acara kita pada hari ini, dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, apakah ada refleksi dari diseminasi modul 1.3 visi guru penggerak yang telah disampaikan oleh Bapak Suryanto? Dari rekan-rekan sejawat, ada yang menyampaikan? Bapak Ketua? Ibu Dasma lagi apa? Udah orang tua lagi pemanasan belajar untuk berbicara di forum, berbicara di depan orang semuanya. Semangat, benar semangat. Ada aja final tuntas nih boy. Terima kasih benar. Terima kasih atas waktu. berdiri menurut kemarin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengambil dari penjelasan Ibu Tirahayu juga dari Pak Suryanto. Yang saya ambil yang pertama, setiap aktivitas kehidupan, ya, melalui contoh-contoh yang teman-teman berikan tadi, setiap aktivitas kehidupan pasti dan harus ada tujuan, ya. Dan untuk capai tujuan itu ada pilihan prosesnya. Nah, begitu. Kemudian ini sesuai dengan seperti kita menentukan visi untuk sekolah tadi, itu salah satunya proses itu dengan bagja, Pak, ya, dengan bagja tadi. Dan visi sekolah itu dibuat harus sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman, dan sebuah tujuan itu harus harus mencakup selain perkembangan zaman juga dalam jangka waktu panjang, ya. Jadi nanti akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian lagi menurut Ibu pengajar praktik tadi, bahwa kita memilih visi itu sebaiknya itu singkat, padat, dan mencakup keseluruhan. Ini seperti Ibu tadi slogannya hebat, Bu, ya, itu penjabarannya belum lupa. Kemudian kami juga punya slogan yang relevan dengan visi kami, yaitu Cemara ini ceria maju juara. Nah, kemudian dalam merumuskan visi itu sebaiknya menuju perubahan yang lebih baik. Bisa juga misalnya kalau visi kita sudah baik, bisa kita kembangkan lagi dalam aspek-aspek di dalamnya. Kemudian salah satu bagian dari bagja itu tadi menggali kepercayaan diri, ya, dalam elemen kemandirian. Kemudian ada tips-tips atau cara-caranya yang ulun simak tadi, bisa melalui pembiasaan, ya. Kemudian lagi memberi penguatan setiap siswa melakukan aktivitas. Kemudian lagi lebih menyelami pribadi siswa seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk mengetahui bakatnya itu di mana. Nah, nanti kita bisa mempersilakan kepada siswa kita untuk menampilkan apa yang sesuai dengan bakatnya. Mungkin itu yang tadi ulun tangkap. Mungkin ada kawan yang mau menambahkan. Ya, ini demikian, Bu. Itu aja yang ulun mau sampaikan.
Terima kasih banyak untuk Ibu Dana yang sudah menyampaikan poin-poin yang sudah kita tangkap dari penjelasan Bapak Suryanto. Dari rekan yang lain, apakah ada Dari Pak Pauji ya. belajar untuk update public speaking? Bapak Pudi, ada yang disampaikan? Asok. Orang media sudah sama dengan Bu Dharma. SBA. Sama dengan. Tidak ada lagi ya. Mungkin itu aja dari rekan-rekan kita. Kalau sedikit menyimpulkan sedikit saja Bang, terlalu ringkas. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada sebuah pilihan. Setiap pilihan itu pasti ada sebuah yang namanya tujuan. Dari setiap tujuan itu apa yang ingin dicapai ada namanya sebuah kesuksesan. Tapi jangan lupa ketika kita sudah sukses, jangan lupa untuk selalu tetap menghargai orang lain. Mungkin itu aja singkat banget ngomongnya. Terima kasih untuk